Selamat pagi anak-anakku kelas 8. Apa kabar? Ibu berharap kalian baik dan selalu sehat dan masih semangat ya. Kali ini kita akan masuk dalam pelajaran IPS membahas tentang penguatan ekonomi maritim. Yang pertama, kita akan membahas tentang potensi ekonomi maritim Indonesia. Apakah sama ekonomi maritim dengan ekonomi kelautan? Ekonomi kelautan merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan ekonomi maritim merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan, kapal, dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Selanjutnya, apa kesamaannya? Kedua-duanya sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Salah satu contoh kekayaan Indonesia di bidang ekonomi maritim yaitu dalam bentuk pengembangan rumput laut. Nah, selanjutnya, bagaimana suatu perekonomian dapat bekerja dengan baik? Ini dapat dilihat dari 3 kondisi dasar dalam bentuk pertanyaan, yaitu yang pertama, apa yang harus diproduksi? Yang kedua, bagaimana berproduksi? Dan yang ketiga, untuk siapa diproduksi? Dengan kekayaan laut yang sangat banyak, ironisnya pembangunan ekonomi nasional masih belum memberi dampak positif yang kuat terhadap kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, poin B, kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Pembangunan di bidang kelautan diarahkan untuk mencapai 4 tujuan, yaitu pertama, pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya para nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat kelautan lainnya yang berskala kecil. Ketiga, terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. Keempat, menjadikan laut sebagai pemersatu dan tempatnya kedaulatan bangsa. Selanjutnya, kondisi ekonomi maritim di Indonesia dilihat dari pertama, sektor pelayaran. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, industri pelayaran merupakan infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, sektor perikanan. Potensi sektor perikanan Indonesia sangat besar dan sepantasnya Indonesia menjadi negara industri perikanan terbesar di Asia. Namun pendapatan nasional masih rendah. Ketiga, sektor pariwisata bahari. Pengembangan pariwisata bahari diyakini dapat mempunyai efek berganda yang dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendatangkan wisatawan yang berasal dari luar negeri. Selanjutnya, poin C, strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Perubahan paradigma pembangunan nasional dari pembangunan berbasis daratan menjadi pembangunan berbasis kelautan. Melalui perubahan basis pembangunan dari basis daratan ke lautan, maka pelabuhan, armada pelayaran akan lebih maju dan efisien. Semua produk dari pertanian, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, bahan tambang dan mineral, dan manufaktur akan lebih berdaya saing karena biaya logistik akan lebih murah dan pergerakan barang lebih cepat. Bentuk kebijakan lain di bidang ekonomi maritim adalah dalam menyambut ASEAN Connectivity Indonesia, menyiapkan 5 pelabuhan besar.
Selain itu, dalam pengembangan ekonomi maritim juga telah disiapkan kerangka regulasi yang sesuai dengan semua pihak karena regulasi setiap negara ASEAN sangat berbeda. Maka diperlukan harmonisasi regulasi. Kendala kita menghadapi MEA sekarang ini sesungguhnya bukan pada aspek perikanan itu sendiri, tetapi lebih kepada aspek pemberdayaan, terutama pemberdayaan nelayan, karena nelayan sebagai pelaku utama perikanan. Nah, dari penjelasan Ibu, semoga kalian paham ya. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih, selamat pagi.